Halo, saya di sini bersama narasumber saya yaitu Ibu Sarawati, seorang suku Buton, dan Pak Suryanto yaitu suku Gorontalo. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu dan Bapak telah menikah? Sudah 24 tahun lah. 24 tahun. 24 tahun. Saat pertama kali bertemu, apakah ada kendala dalam bahasa? Yang jelas memang ada kendalanya karena kalau bahasa Indonesia kan tetap ada persatuannya, tapi kalau bahasa daerah beda-beda. Oh, seperti aksen nada-nada bicara. Nada bicara. Kalau dari Ibu Sarawati sendiri? Iya, jelas ada juga kendala karena kayak beda-beda juga begitu bahasa. Kemudian apa perbedaan budaya atau suku menjadi pertimbangan sebelum menikah? Yang pertama itu kan seperti dari masalah makanan beda-beda. Kalau suku Buton kan tidak suka yang pedas. Kalau Gorontalo suka yang pedas. Kemudian seperti kayak Bapak kan datang ke Buton, berarti harus belajar makan kesuan. Dari makanan itu kan kita beda. Kemudian apakah pernah terjadi kesalahpahaman karena perbedaan bahasa, logat, atau cara menyampaikan maksud? Nah, tetap ada saja tuh kesalahpahaman itu ada. Kadang kita berbicara itu kadang-kadang tersinggung kan kita tidak tahu apa nadanya, kadang kita anggap itu yang baik padahal anggapannya mereka itu tidak bagus. Berarti sini bisa dikatakan berarti Bapak yang harus menyesuaikan karena datang ke Buton sendiri. Iya, seperti itu. Kalau dengan Ibu, kalau soal suku Gorontalo apa pernah terjadi apa kesalahpahaman juga? Kalau biasanya dari pasangan ini ya selamanya mereka ikut saja suaminya. Memang jelas istri. Seperti pertama kami kawin itu kan di Gorontalo 1 tahun saja. Cuma keadaan di sana juga beda dengan di sini. Ya, terpaksa dia ikut ke sini, saya ikut ke sini. Oh, pernah juga tinggal di Gorontalo. Iya, 1 tahun. Saat di Gorontalo seperti makan tadi kan seperti yang Bapak katakan bahwa di Gorontalo itu makanannya pedis-pedis. Jadi Ibu Sarawati saat di Gorontalo seperti apa? Ya, itu saja. Ikut saja. Makan pedis belajar. Mohon sebelumnya Pak Rahman dan Ibu Nurliana. Untuk pernikahannya sudah berapa lama? 2005. Diajak aja. Saya jalan 2006. Udah berarti 19 tahun. 1920 ya. Ini Bapak suku Bugis dan Ibu suku Buton. Saat pernikahan kemarin adat Buton atau adat Bugis? Ada Buton. Perbedaan dari adat Buton dan Bugis sendiri itu yang kemarin dijelaskan seperti apa kan? Kalau Bugis kayak ada mapaci ya, ada mahar. Kalau Buton sendiri kemarin seperti apa? Mahar juga ada, cuma nggak ada mapacinya. Oh, nggak ada mapaci. Mahar itu tetap Mapaci ada. Mahar apa? Apa kalau Bugis yang ini panai? Oh, uang panainya nggak ada. Sebetulnya itu uang panai itu bukan mahar. Oh, dia itu tergantung misalnya uang api lah yang mau dibuatkan untuk acara. Oh, uang acaranya. Iya, uang panai, makanya ada namanya istilahnya uang panai. Tidak tahu bahasa begitu lupa. Itu yang dikasih habis untuk bikin acara pesta besar. Kalau mampu, kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Karena yang kalau bukan kita kenal itu uang panai. Kayak kemarin baru lagi diangkat film Judul 3 Bujang. Iya. Kalau waktu untuk pernikahan adat Buton sendiri kemarin berarti setelah lamaran tidak ada lagi acara apa-apa kayak begitu. Ya. Setelah itu langsung.
Kalau untuk makanan seperti kan Pak Rahman kemarin baru mau datang ke Buton, berarti setidaknya belum terbiasa dengan makanan Buton. Seperti apa saat untuk apa namanya untuk menerbiasakan begitu? Karena sehari-hari yang makanan itu saja toh, jadi mau di apa? Kayak Biasa makan, nih. kayak makan kasuami. Nah, kayak daun kelor itu mereka kan tidak makan daun kelor itu Oh. paling buahnya. Di sana sih buahnya. Tapi Kalau karena di sudah kampung. terbiasa dengan hari-hari daun kelor, Berarti sekarang sudah bisa makan kasuami. 19 tahun itu sudah waktu yang lama. Kalau ibu mempelajari bugis seperti apa? Ya, Kalau kayak ibu untuk mempelajari menerapkan bugis, suku bugis dari bapaknya seperti apa? saya tidak pernah. Oh, belum pernah ke sana. Pernah, cuma Tapi- hanya begitu saja berkunjung. Oh, bukan yang Tidak. lama. Saat ke bugis kemarin kayak makanannya apa yang berbeda dari suku Buton dan bugis? Kalau di sana itu paling makanan berminyak. Oh, identik dengan minyak. Iya, Tapi ya kalau di sana harus ya, pedas. pedas. Oh, kayak Toraja sedikit mirip. Kalau untuk bahasa pertama kali apa ada kesulitan Kalau di sana, kalau di rumahnya mertua aku itu sudah pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia? Mamaku Banjar, Di Banjar itu ke Jawa, Kalimantan, oh Kalimantan. Kalimantan Selatan. Berarti kalau untuk bahasa Banyak. tidak terlalu. Ya, kalau di dalam rumah, kalau dengan iparku ya kita pakai bahasa Indonesia. Mertua juga begitu, kecuali kalau ada pendatang toh masukku tamu begitu, orang Bugis juga baru mereka. Kadang juga maksudnya campur bahasa Indonesia, campur bahasa Bugis. Kalau untuk Paraman saat datang ke apa ke Wakatobi sendiri, apa ada kesulitan juga saat dalam berbahasa? Ini sulit berbahasa daerah. Kan kebanyakan kalau Wakatobi banyak itu orang-orang tua tidak lancar bahasa Indonesia. Kalau untuk memahaminya bahasa daerah ini lama, cukup lama kayak 5 tahun baru bisa paham. Oh, baru bisa tahu. Tapi kalau untuk melafalkan, Itu yang susah. belum. Kalau sekarang sudah bisa, Bisa. Oh, gitu. sudah berkarat juga di Masa Ya, tidak bisa. juga. Baik, terima kasih. Iya. Sama-sama. Baik, Ibu Ida, ini suku apa? Bulukumba. Bulukumba berarti dia maksud suku Makassar. Makassar. Yang tanpa siapa tadi namanya? Kamu jadi suku Buton. Saya ingin bertanya Pak, kan biasanya kalau Makassar dan Bugis kan agak sama ya. Apakah kalau di Makassar itu juga ada yang panainya? Ada. Oh, ada juga. Oh, berarti pernikahan kemarin ada di uang kan kalau bukan kita kan tidak ada ya Mas. Apa itu menjadi penghalang saat pernikahan? Karena kan biasanya kita bukan ya kita anu aja ya. Masalahnya kan kita bukan menikah di bagian sini, kita menikah di Malaysia, Oh, menikahnya di mana? Jadi saat Malaysia Timur. jadi antrinya kemarin ada apa dari antara Buton dan Makassar menikahnya di Malaysia itu di sana menggunakan adat apa? Ada, iya, Wah, biasa saja. menikah iya. Di sini KUA apa namanya? Oh, Iya. Kai koboi namanya lah sesuai di Malaysia. Maksudnya tidak ramai kan? Kalau untuk bahasa seni bahasa apa ada kendala saat pertama bertemu atau seperti apa? Kan Makassar dan Buton begitu. Sama lain saja. Oh, karena ketemunya di Malaysia, Iya. jadinya bahasa Malaysia. Melayu. Bahasa Malaysia. Ya. Apa Bapak pernah ke ini? Apa ke Bulukumba? Iya. Kalau saat di Bulukumba untuk merasakan makanan apa ada kendala perbedaan cita rasa juga begitu Pak? Adalah perbedaan karena di sana. kan masalahnya juga Kalau suami di sini di sana berat, di sana masih terus. Kalau Ibu saat datang ke sini ke Wakatobi, Soal makanannya. kendala kayak mungkin pertama Tidak tidak bisa biasa, ke suami. dia tidak suka. Makanan
masih lama-lama baru suka. Sekarang sudah mulai Iya, biasa. sudah terbiasa. Bahasa juga sudah agak atau paham Iya, saya juga, paham. sudah tahu sudah artinya. Sudah semua Saya juga begitu, bahkan saya tahu juga. tahu ya, sudah masuk sudah ya. Iya. Baik Pak, Ibu, apakah perbedaan budaya menjadi pertimbangan sebelum menikah antara perbedaan suku Jawa dan suku Buton? Kalau dari kami pribadi tidak ada perbedaan, justru kami ingin menyatukan budaya yang berbeda. Kalau dari Bapak? sama juga. Jadi, di dalam agama juga tidak melarang kan itu. Jadi intinya kita lebih fokus kepada jalan agama. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan jalan agama, ya kita sah-sah saja. Dan soal budaya itu selama apa yang saya katakan tadi tidak bertentangan, ya tidak ada salahnya, karena kita hidup ini di tengah-tengah masyarakat yang punya budaya, ya jelas juga dalam hidup kehidupan itu budaya juga tidak boleh kita tinggalkan. Saat pernikahan kemarin, Papa menggunakan adat Jawa atau adat Ada jam Karena kita pernikahan Semarang, di Semarang. Semarang. Jadi kalau nanti Kita ada jam. mau tidak mau harus ikut di sana. Dari Bapak kan dari pihak laki-laki. Sebagai suku Buton, apa ada kayak keberatan dengan adat-adat Jawa atau bagaimana Pak? Pada dasarnya sih tidak ada masalah. Yang kita pikirkan juga itu tadi, kalau yang pertama harus kita nikah sama sesama Islam ya itu. Kemudian perkara budaya, kalau bagi saya pribadi sama saja, tidak ada masalah. Menikah masuk kemanapun selama kita seagama, tidak ada masalah. Baik, bagaimana menentukan adat atau tradisi yang akan diikuti dalam acara keluarga besar? Kayak mungkin acara sunatan atau akikah kan Jawa pasti ada lagi, kalau Begini. Buton Begini, waktu akikah anak pertama atau pas hamil 7 bulan kan ada adat 7 bulanan. Karena kita 7 bulanan di Jawa, di Semarang, ya harus mengikuti adat di Jawa. Begitu juga pas akikahnya itu juga karena kita lakukan di Semarang waktu itu yang Yupa, berarti dia harus ngikutin adat di sana. Kita juga nggak akan menentang adat Jawa walaupun bapaknya orang Buton. Sementara ya Rina akikah kan di Buton, di sini kan di Kalidupa, jadi mengikuti adat Kalidupa. Nggak mungkin saya menentang adatnya Kalidupa, saya harus mengikuti adat Kalidupa. berarti sebagai jalan penengahnya, kalau acaranya di Jawa berarti adat Jawa. Nah, tapi ada tapinya tadi itu selama tidak bertentangan dengan agama, adat agama. Nah, itu harus kita kondisikan di mana kita berada, ya itu kita lakukan sesuai dengan adat itu. Kalau di Jawa, akan di Jawa itu Jawa. Kalau di Buton ya Buton. Kalau kita masing-masing punya adat mau ditampilkan, pasti akan ada berantem, takutnya ada perbedaan. Jadi kita ikuti di mana kita berpijak, di situlah kita ikuti adat di daerah itu. Pertanyaan terakhir, apakah perbedaan memperkaya hubungan atau malah menjadi hambatan? Memperkaya hubungan. Jadi kami ini tidak mempermasalahkan dari suku mana. Kalau kita sudah bersatu, mari kita sama-sama jangan mempermasalahkan suku atau adat. Kalau memang itu baik untuk keluarga, ya kita jalankan. Pada intinya perbedaan suku malah bagus. positif karena memperbanyak keluarga, memperluas keluarga kita. Di Jawa ada keluarga, di sini ada keluarga. Nah, itu. Intinya dari saya Kita nggak pribadi sih menonton. lebih banyak sisi positifnya. Terima kasih Ibu. Kak Yus, ini suku
suku Buton, Iya. kemudian Kak Sumarjo suku Jawa. Apakah perbedaan budaya menjadi pertimbangan sebelum menikah? Tidak. Kayak adat-adatnya sebelum sebelum menikah, kayak wah ini berat mungkin Jawa begini. Oh berarti pas menikah kemarin mengikuti adat Buton. Iya. Kalau bagaimana menentukan adat atau tradisi yang akan diikuti dalam acara keluarga besar? Kayak apakah ada perdebatan kayak kita harus ikut di Jawa, tidak kita gunakan Tidak, karena saling merestui orang tua, jadi ikut adat sini atau adat sana terserah kita berdua bisa. Kalau kayak ini Kak Yus, kayak ada acara sebelum Idul Fitri, kayak ada acara Harwa ini itu kan, kalau Buton begitu. Kalau di Jawa seperti apa kalau sebelum menjelang bulan puasa? Sebelum menjelang puasa atau sebelum hari raya? Sebelum puasa, sebelum puasa kayak sama saja adatnya. Biasanya kalau Kayu sama Kak Joko ini tradisi apa yang Kalau tradisi di sini karena kita sudah tinggal di sini di Buton begitu Mas. Kemudian apakah perbedaan memperkaya hubungan atau malah menjadi hambatan? Bukan menjadi hambatan. Berarti malah menjadi memperkaya. Audio Jungle.